Iya, bisa. Oh, oke. Kita mau belajar sama-sama dari buku Hidup yang Terbaik, chapter 19, In Contact with Nature, dalam kontak dengan alam. Itu dari buku apa? Bahasa Inggrisnya Ministry of Healing. Ministry of Healing. Thank you, Lali. Terima kasih kepada Tuhan masih saat ini diberikan kesempatan kedua kalinya untuk belajar membagikan firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah berikan, dan kita hanya sebagai saluran sama-sama untuk belajar bagaimana kehendak Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, Tuhan sudah sediakan, dan kita hanya untuk mempelajarinya agar kehidupan kita lebih baik untuk melihat alam, nature Tuhan yang Tuhan udah sediakan bagi kita, dan bagaimana kita appreciate, kita melakukannya untuk kesehatan kita. Jadi alam yang Tuhan udah sediakan, kita mau tahu bagaimana, jadi jangan kita sampai sia-siakan. Kita akan belajar sama-sama, dan kita akan baca sama-sama, dan kita akan share sama-sama. Biarlah Roh Suci yang ada di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita, dan dengan demikian kita dapat saling mengisi, saling melengkapi, saling memuliakan puji nama Tuhan. Oke. Di bagian yang hitam, tulisan hitam itu yang bahasa Inggrisnya, dan kita terjemahkannya hanya lewat Google Google Translate ya. Jadi ya mungkin ada sebagian yang agak aneh-aneh gitu, nggak pas banget gitu. Tapi saya mau coba untuk ngepasinnya, terjemahannya, tapi juga nggak tahu gimana ngepasinnya. Jadi ya kita minta Roh Suci yang menerangkannya. Terima kasih. Saya baca yang satu, dan mungkin kita nanti yang kedua dan gantian. Terima kasih. Bab 19 dalam kontak dengan alam ya. Sang Pencipta memilih bagi orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, lingkungan yang paling baik disesuaikan dengan kesehatan dan kebahagiaan mereka. Di Taman Eden ya. Dia tidak menempatkan mereka, jadi Tuhan tidak menempatkan mereka di istana atau mengelilingi Adam dan Hawa dengan perhiasan dan kemewahan buatan orang-orang banyak saat ini yang mana berjuang untuk mendapatkannya. Jadi kita ini manusia sekarang ini berusaha mendapatkan yang dunia produksi ya, perhiasan, kemewahan buatan tangan manusia. Sedangkan Tuhan memberikan yang buatan Tuhan, tangan Tuhan, yang diberikan kepada kita punya orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Dia menempatkan mereka berhubungan erat dengan alam dan dalam persekutuan yang dekat dengan orang-orang suci surga. Jadi orang-orang suci surga, malaikat-malaikat, dan Tuhan sendiri, Kristus, dan Bapa, bagaimana mereka, orang tua kita, Adam dan Hawa, merasakan indahnya waktu di Taman Eden ya. Jadi masih murni, belum ada dosa, dan udara, oksigen yang murni, dan pohon-pohon, buah-buahan yang murni, yang asli, yang
ciptaan langsung dari Tuhan. Aduh, begitu indahnya. Jadi yang kita nggak merasakan itu, jadi hanya dibayangkan dengan iman gitu ya, bagaimana indahnya dan yang Tuhan sudah berikan untuk orang tua kita dulu, matahari. Jadi Tuhan tidak memberikan kita alam itu dengan tidak ada manfaatnya. Jadi Tuhan memberikan alam untuk kita itu ada manfaatnya. Semuanya untuk kesehatan kita. Mungkin matahari dengan oksigen untuk pernafasan yang bersih, yang jadi kita punya pernafasan nggak kotor ya, kita punya lung ini jadi masih bersih dengan udara yang bersih, dengan matahari ada benefitnya untuk kulit kita, untuk vitamin D, untuk banyak sekali yang Tuhan berikan. Dan pohon-pohon kalau siang kena matahari itu ada oksigennya, jadi kalau malam mengeluarkan CO2, dan itu semua Tuhan ada purpose-nya, ada manfaatnya, ada benefitnya, ada gunanya untuk kita semua. Dan itulah yang diberikan Tuhan pertama kali di Eden, begitu indah dan murni. Dan saya mau lanjutkan yang kedua, boleh nanti kalau ada komennya nanti ya. Di taman yang Allah persiapkan sebagai rumah bagi anak-anaknya, yaitu Adam dan Hawa, semak-semak yang anggun dan bunga-bunga halus menyambut mata di setiap belokan, di setiap sudut. Ada berbagai jenis pohon, banyak dari mereka yang banyak dari pohon-pohonan itu yang harum dan pohon-pohon buah dengan dan buah rasanya lezat ya, yang lezat, yang enak gitu. Di cabang-cabang pohon mereka burung-burung menyanyi lagu pujian. Di bawah bayang-bayang mereka, bayang-bayang pohon itu, makhluk-makhluk di bumi bersatu tanpa rasa takut. Mereka saling satu sama lain, tidak mungkin kayak singa mungkin nggak menerkam gitu ya. Kalau kayak sekarang ini mungkin saling banyak bermusuhan, yang lebih kecil diserang sama yang besar, tapi waktu itu Tuhan memberikan makhluk-makhluk katanya nggak perlu takut, nggak ada rasa takut. Mereka bersatu satu sama lain, yang besar, yang kecil mereka bersatu. Dan itulah yang Tuhan ciptakan untuk pertama kali sebelum ada dosa. Aduh, indah sekali ya. Dan semua itu kayak semak-semak, katanya yang anggun, dan jadi semak-semak belukar aja, mungkin durinya nggak nusuk kali ya. Hanya Tuhan yang memberikan yang indah. Jadi semak-semak mungkin belum ada duri yang masih masih halus dengan bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang sedap dilihat di mata, yang baunya harum, pohon-pohon, jenis pohon-pohon yang baunya harum dengan buah-buah yang lezat. Wah, buah-buahan kita nggak tahu deh buah apa yang ada di surga pertama kali. Hanya nanti kita berjuang untuk pergi ke sana, jadi kita bisa tanya kepada orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, buah apa tuh yang dimakan pertama kali di Taman Eden. Jadi itulah yang Tuhan berikan kepada seharusnya ya, kepada manusia itu. Itulah Tuhan, tangannya yang penuh halus, yang penuh kuasa, yang Tuhan tapi penuh kasih sayang. Dia mau umatnya, dia mau anak-anaknya. Dia sebut anak-anaknya karena kita panggil itu Bapa. Tuhan itu Bapa. Jadi anak dan Bapa itu dekat dalam satu keluarga. Dan disitulah sebelum ini kayaknya ya belum ada dosa ya. Jadi begitulah Tuhan bagaimana Dia memberikan yang sempurna, yang utuh, yang indah. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau ada tanggapan, ada yang mau cerita lebih indah lagi, boleh silahkan.
Ya, Halo, kalau ada yang mau komen, ya, um, jadi, ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya jadi kalau sama seperti yang Terli bilang tadi kan, ini kita akan nanti kita juga akan menikmati hal-hal yang Adam dan Hawa nikmati juga kan. Kita akan bertemu mereka dan suasana yang mereka pernah alami akan kita alami juga. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, di waktu pertama Tuhan ciptakan alam kan untuk manusia tinggal. Tapi kita lihat semakin berdosa, alamnya yang semakin ditinggalkan dan dibangun istana-istana kan. Kalau kita lihat ini Tuhan tidak tempatkan mereka di istana, tetapi di alam. Nah, kalau sebaliknya, kalau ini ya, misalnya setan tempatkan manusia di istana bukan di alam kan. Kalau Tuhan di alam gantinya istana kan. Jadi semakin berdosa kemari-kemari, akhirnya tuh alam ini disingkirkan semua, diganti dengan bangunan-bangunan kan yang mewah-mewah. Dan kita lihat itulah perbedaan dari uh, bagaimana ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia atau ciptaan uh, bukan Tuhan ya. Jadi semakin kita lihat bukan ciptaan Tuhan, uh, itu ya kita punya rasa syukur juga kepada Tuhan akan berkurang. Jadi kita lihat selain karena keberdosaan manusia kan manusia alam itu dibinasakan, kita lihat juga pengaruhnya ke binatang-binatang lain, burung-burung, mereka kehilangan rumah mereka. Jadi bukan kita aja yang kehilangan rumah kita yang asli yaitu alam, burung hewan-hewan pun seperti itu. Jadi sejauh ini kita bisa lihat seperti itu ya. Ini di Taman Eden sangat indah sekali, gantinya sekarang di kota seperti apa ya. Itu mungkin itu seperti itu. Terima oke, kasih. terima kasih Lali. Ya, benar ya, udah makin manusia, udah merosot dalam dosa, udah akhirnya semuanya bertolak belakang dengan kemauan Tuhan. Uh, idenya Tuhan dengan alam yang asli, sedangkan manusia dengan buatan manusia. Jadi udah bertolak belakang dengan aslinya. Jadi udah makin kita jadi manusia meninggikan buatan manusia dengan gedung-gedung yang tinggi, jadi sudah akhirnya pohon-pohon ditebang, dimusnahkan, dibakar, diganti dengan gedung-gedung dan semua ciptaan manusia ciptaan Tuhan ya manusia diciptakan Tuhan yang begitu sempurna. Jadi manusia udah ganti dengan segala macam ya, dengan gambar-gambar di tangan, di badan, jadi ciptaan Tuhan yang sempurna itu di um, apa uh, tidak 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 seaslinya lagi karena manusia mau buat apa menurut keinginan daging manusia dengan dipakai perhiasan dengan jadi supaya lebih cantik supaya lebih apa padahal Tuhan punya ciptaan itu udah cantik udah sempurna udah baik udah indah gitu ya dan manusia masih kurang jadi dengan diganti dengan manusia punya keinginan daging yang sudah dicemari oleh setan. Dan terima kasih. Lali, apakah masih ada yang mau komen? Masih mau ada yang tanggap? Iya, Aunty Arli. Thank you. Kita lihat di pertama kali yang Tante Arli baca itu, dia bilang kita punya pencipta memilih tempat untuk orang tua kita, lingkungan yang paling baik untuk satu, kesehatan, dan dua, kebahagiaan. Jadi nature itu, alam itu adalah kalau tinggal di alam yang Tuhan sudah pilih ya,
satu untuk kebahagiaan dan satu untuk kesehatan. Jadi kayak tadi dia bilang, yang tadi semakin jauh kita dengan alam, semakin kita sudah tidak lihat alam, malah bertolak belakang ya. Jadi istilahnya semakin tinggal di kota, semakin orang bisa sakit dengan tidak ada kebahagiaan yang sejati. Seperti itu. Jadi inilah yang Tuhan sudah pilih kepada Adam dan Hawa, dan itu juga seharusnya terus-menerus kita tinggal dengan di alam begitu untuk kesehatan dan kebahagiaan. Tetapi itulah ya pekerjaan setan, selalu mau melawan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita punya kebahagiaan, kita punya kesehatan. Jadi orang berbondong-bondong ke kota, tetapi berbondong-bondong untuk tidak ada kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan kalau kita berada di nature, dan malah di kota itu semakin banyak polusi, semakin kita punya kesehatan terganggu. Nah, jadi itulah sebabnya pekabaran Country Living kan Tuhan berikan kepada kita sebenarnya apa? Karena untuk kalau kita dekat di alam, tinggal di alam, itulah Tuhan sudah bilang bahwa itu bisa membuat kita senang dengan untuk kesehatan kita. Oke, thank you Auntie Early. Terima kasih Joy. Tuhan, ya terima kasih karena Tuhan ciptakan alam untuk kesehatan dan kebahagiaan manusia. Jadi terima kasih kepada Tuhan. Kita mau kembali kepada alam untuk supaya sehat dan bahagia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Masih ada lagi yang mau komentar atau memberikan komennya, memberikan idenya atau apa? Kalau nggak ada, kita boleh lanjutkan kepada nomor 3. Kita minta, boleh Lali, baca Lali nomor 3 yang merah, dan nomor 4. Oke. Adam dan Hawa dalam kemunian mereka tidak tercemar. Senang akan pemandangan dan suara Eden. Tuhan menunjuk mereka pekerjaan mereka di taman untuk mendandani dan menjaganya. Kejadian 2:15. Kerja keras setiap hari memberi mereka kesehatan dan kegembiraan. Dan pasangan yang bahagia itu menyambut dengan gembira kunjungan pencipta mereka. Seperti di hari yang sejuk, ketika dia berjalan dan berbicara dengan mereka. Setiap hari Tuhan mengajar mereka pelajarannya. Rencana kehidupan yang Tuhan tunjuk untuk orang tua pertama kita memiliki pelajaran untuk kita. Meskipun dosa telah membayangi bumi, Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menemukan kesenangan dalam pekerjaan tangannya. Semakin dekat rencana kehidupannya yang diikuti, semakin ajaib dia akan bekerja untuk memulihkan umat manusia yang menderita. Orang sakit perlu disentuh dengan alam. Kehidupan di luar ruangan di tengah lingkungan alami akan memberikan keajaiban bagi banyak orang yang tidak berdaya dan hampir tidak memiliki harapan. Jadi ini waktu Adam dan Hawa, kita nggak pernah dengar ya mereka sakit waktu di Taman Eden. Mereka sehat, dan itu memang rencana Tuhan supaya manusia yang dia ciptakan sehat dan bahagia. Tapi itulah, kita tahu semuanya ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka melakukan apa yang tidak direncanakan Tuhan atau melawan apa yang direncanakan Tuhan kan. Mereka sudah keluar dari Taman Eden, membangun bangunan-bangunan kan, pohon-pohon mungkin kita tahu ditebang semua untuk membangun sebuah tempat tinggal bagi mereka, istana atau gedung-gedung, dan sudah tidak sesuaikan dengan rencana Tuhan yang awal. Jadi akibatnya apa? Mereka sakit, dan kebanyakan kalau sudah banyak uang kan sudah nggak kerja lagi, akhirnya sakit-sakitan, dan Tuhan ingin bagaimana supaya mereka bisa sembuh. Itulah ini rencananya, bagaimana bisa sembuh, kembali ke rencana awal.
pergi ke alam, lihat dia punya ciptaan di situ, bekerjalah di alam seperti Adam dan Hawa. Ya, pekerjaan mereka di taman. Mungkin kalau di Adam dan Hawa menamai atau apa, mereka sibuk setiap hari kan di alam. Mungkin kalau kita sekarang, kita menanam apapun kita bisa tanam di alam itu. Nah, itu ya akan membantu orang sakit. Ini katanya, ini janji Tuhan. Jadi kalau orang sakit dibawa ke alam, di kehidupan luar atau di tengah lingkungan alami, Tuhan akan memberikan apa? Kesembuhan bagi orang yang tak berdaya dan tidak memiliki harapan. Jadi ini salah satu proses kesembuhan. Kalau yang lalu kita belajar tentang pikiran kan, pikiran yang senang, dan alam ini akan mempengaruhi pikiran kita. Dengan demikian, kesehatan bisa kita dapatkan. Itu dia. Ya, terima kasih. Terima kasih Lali. Ya, bagaimana Adam dan Hawa dulu yang masih murni, belum tercemar, mereka senang ya dengan keindahan Taman Eden, ya. Terus tapi Tuhan memberikan mereka pekerjaan di taman itu. Jadi untuk menjaganya, untuk menanamnya, untuk Tuhan udah memberikan tugas kepada mereka. Dengan demikian mereka ada kerjaan, jadi nggak boring ya. Jadi dengan setiap hari mereka dengan yang diberikan Tuhan, mereka melakukannya apa yang Tuhan kasih tugas kepada mereka. Dengan begitu itu memberikan kesehatan dan kegembiraan kepada mereka karena nggak boring jadinya. Terus jadi tugas mereka. Jadi Tuhan juga mengunjungi mereka, jadi berbicara dengan mereka dan berjalan, dan setiap hari Tuhan mengajar mereka dengan pelajaran surga. Dan jadi Tuhan memberikan kehidupan kepada orang tua pertama kita, pelajaran mengenai surga. Dan itu sebenarnya bukan untuk mereka aja, untuk keturunannya juga. Meskipun dosa sudah membayangi bumi, mereka sudah berdosa, Allah masih mau anak-anaknya menemukan kesenangan dan dalam pekerjaan tangannya. Jadi dengan demikian, selain itu Tuhan tahu apa yang terbaik untuk manusia. Jadi karena sudah diberikan tugas, diberikan alam, diberikan semuanya untuk mereka, karena Tuhan tahu manusia itu perlu. Begitu semakin dekat rencana kehidupan Tuhan diikuti, jadi kehendak Tuhan diikuti karena Tuhan tahu Dia punya yang terbaik untuk manusia. Itu adalah itu semakin ajaib Tuhan akan bekerja untuk memulihkan umat manusia yang menderita. Menderita karena sakit itu karena dosa, karena melanggar akan hukum Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah memberikan hukumnya, memberikan pelajarannya untuk supaya hidup gembira dan sehat, tapi manusia yang melanggarnya, yang tidak mau mengikutinya, karena mendengar bujukan setan tadi. Akhirnya apa? Manusia menderita, sakit. Terus, tapi Tuhan mau anak-anaknya kembali lagi ke alam, supaya yang sakit tadi disentuh dengan alam. Dan jadi kehidupan yang dengan alam tadi memberikan mereka kesehatan dan kegembiraannya kembali. Jadi kehidupan di luar ruangan, jadi di luar rumah, di tengah lingkungan alam, di tengah pohon-pohon, burung-burung, dengan di mana bunga-bunga akan memberikan keajaiban bagi banyak orang yang tidak berdaya dan hampir tidak memiliki harapan, itu akan hidup kembali. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Lali. Apakah masih ada yang mau kasih komentarnya, idenya, pikirannya? Boleh, silahkan.
Ya, Aunty Erli. Jadi kita lihat kan, makanya dibilang alam itu adalah, kontak di alam itu dia bilang untuk menolong orang yang sakit kan. Jadi tadi Lali sudah bilang bahwa yang kita belajar waktu lalu kan pikiran ya, bagaimana kita itu dengan pikiran untuk menolong orang. Nah, sekarang di alam kan, jadi cara Tuhan adalah untuk orang sakit bisa dibawa di alam, tinggal di alam, makanya kita punya lembaga institut untuk menolong orang yang sakit adalah sanitarium. Dan sanitarium sudah jelas Tuhan bilang jangan di kota gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu kenapa tidak bisa di kota, karena alamlah salah satu cara yang Tuhan pilih untuk membantu orang yang sakit. Nah, kenapa, ada apa dengan alam sampai orang itu bisa cara Tuhan disembuhkan? Jadi tadi di situ kan bilang kalau tinggal di alam itu membawa kebahagiaan kan. Ya, kalau kita baca Amsal 17 ayat 22 kan, kebahagiaan atau merry heart, hati gembira, doeth good like a medicine, atau bahasa Indonesia adalah obat yang manjur. Jadi kalau institusi-institusi, lembaga-lembaga untuk menolong orang yang sakit di tengah-tengah kota, itu malah bertentangan dengan rencana Tuhan yang semula, yaitu yang mana, bukan rencana Tuhan yang semula, ya, rencana Tuhan yaitu kalau kita bawa di alam, kasih lihat pemandangan yang indah, mereka lihat-lihat bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan, jadi pikirannya itu tenang, karena kita baca waktu lalu bahwa 90% penyakit dari mana? Dari pikiran kan? Jadi kalau pikirannya tenang, aman dan damai, senang dengan melihat alam, itulah yang akan menolong dia untuk sembuh. Tapi kita semua tahu ya, kesembuhan itu dari Tuhan, tapi Tuhan memilih medium-medium atau agen-agen untuk saluran penyembuhannya. Jadi kalau kita menolong ada orang yang sakit, mungkin adalah, bukan bisa saja, salah satunya apa yang kita tolong mereka itu adalah kasih pekabaran untuk keluar dari kota-kota yang besar gitu. Oke, Tante Eli, thank you. Terima kasih Joy atas tambahannya bagaimana jadi alam itu adalah obat yang paling manjur untuk menyembuhkan orang yang sakit dan yang tak berdaya dan hampir tidak ada harapan lagi itu ya. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang lebih mengetahui akan itu. Dan karena apa, pikiran orang yang sudah di dalam kota itu udah kotor, udah semua, nggak ada yang lagi yang dilihat gitu. Jadi dilihatnya udah sumpek gitu ya. Jadi pikirannya udah penuh stres, penuh semua. Jadi kalau pergi ke alam yang jauh dari hiruk pikuk, jauh dari keramaian, jauh dari gedung-gedung yang ini, ya jadi lihat penuh dengan oksigen lagi yang bersih, daun-daun hijau-hijau semua mereka. Jadi pikirannya lebih ini ya, lebih bersih dan lebih fokus dan nggak stres lagi. Itulah ajaibnya Tuhan memberikan pelajarannya untuk manusia untuk kembali lagi ke alam. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Halo Tante. Halo, silahkan. Terima kasih. Ya, mau tambah sedikit. Jadi kalau orang tadi Joy sudah bilang di bacaan juga, kalau orang sakit bisa mendapat pertolongan dan untuk bisa sembuh, mendukung dia punya proses kesembuhan, dan orang sehat kalau di alam akan tetap sehat, gitu. Iya kan, karena di alam kita exercise dapat, sinar matahari, sunshine, fresh water, fresh air, pemandangan yang indah, melihat ciptaan Tuhan. Dan kalau saya sih pengalaman di Manado, lihat di dalam kota Manado, walaupun masih banyak bukit-bukit, kita karena salah satu yang sangat cinta alam ya, saya cinta alam,
saya sangat sedih selalu lihat di mana-mana bukit-bukit itu di bulldozer. Jadi bukit-bukit yang indah, yang lahan-lahan serapan air, yang hijau-hijau sekarang di bulldozer semua diratakan. Kalau sudah di bulldozer gitu, padahal dulu di Manado banyak sekali mata air, pancuran-pancuran ya di kaki-kaki bukit. Jadi saya tahu titik-titiknya dulu mau ke Tomohon saja di Tinoore itu banyak pancuran-pancuran. Oto-oto mobil-mobil suka berhenti nyuci dan dia gratis, dia keluar sendiri di pinggir-pinggir jalan. Terus ke Air Madidi itu juga banyak sekali kolam-kolam, air banyak sekali, ada pancuran-pancuran. Di Kairagi ada pancuran, cuman di pinggir jalan. Jadi sumber air banyak sekali. Karena apa? Karena bukit-bukit semua hijau. Sekarang sudah di bulldozer, hilang semua itu sumber-sumber air. Dan kalau hujan di sungai itu airnya keruh sekali, coklat. Dan kita tahu kalau keruh berarti tanah-tanah subur itu dibawa ke laut semua. Jadi tanah-tanah kita jadi kurang subur semua. Itu jadi lihat pemandangan di dalam kota dengan pembangunan yang ada, perumahan yang ada di mana-mana dibangun, itu saja sudah kayaknya sakit hati ngeliatin ya. Apalagi dan kalau kita mau lihat alam yang dulu, kita ingat zaman dulu, kalau pergi ke tempat-tempat, kalau pergi ke Minahasa itu banyak sekali kolam-kolam, hijau-hijau semua, daerah-daerah hijau dan yang tadi sumber air. Sekarang sudah tidak ada lagi itu semua. Tinggal sedikit sekali. Dan air kalau mau gali sumur harus semakin dalam. Air tanah semakin turun. Nah itu hujan banjir bandang gitu ya. Dan banjir beneran ya, yang memang betul-betul banjir. Itu akhirnya kita menderita dari sisi itu saja. Jadi rindu sekali mau kembali ke sekitar 20-30 tahun yang lalu, alam masih cukup indah. Nah, itulah sebabnya aktivitas di alam itu sudah jelas sekali buat kita, itu akan mendukung kesehatan, pemulihan, dan untuk menjaga kesehatan kita. Itu, terima kasih. Terima kasih Roy atas pemasukannya, bagaimana sekarang kota-kota sudah semakin sumpek ya, udah semakin penuh, dan malahan desa-desa pun sudah dibuka, hutan-hutan dibuka, dan udah kotor dengan debu, udah semua segala macam sudah dibuat oleh manusia, jadi udah alamnya sudah nggak bersih lagi, dan makin lama kita udah harus makin keluar dan pergi ke gunung-gunung ya. Terima kasih kepada Tuhan masih diperingatkan dengan firman-Nya. Thank you Roy. Kalau masih ada yang mau kasih tanggapannya lagi, boleh silakan. Kalau enggak kita bisa lanjutkan nomor 5, minta Roy yang baca dan kasih tanggapannya. 5 dan 6 ya. 5 dan 6 ya. Oke. Kebisingan dan kegembiraan dan kebingungan kota-kota, kehidupan mereka yang dibatasi dan buatan paling melelahkan dan melelahkan bagi orang sakit. Udara syarat dengan asap dan debu, dengan gas beracun dan dengan kuman penyakit adalah bahaya bagi kehidupan. Orang sakit yang sebagian besar tertutup dalam 4 dinding, datang hampir merasa seolah-olah mereka adalah tahanan di kamar mereka. Mereka memandang rumah-rumah dan trotoar dan bergegas orang banyak, dengan bahkan mungkin tidak melihat langit biru atau sinar matahari, rumput atau bunga atau pohon. Diam dengan cara ini, mereka merenungkan penderitaan dan kesedihan mereka dan menjadi mangsa pikiran sedih mereka sendiri. 6. Dan bagi mereka yang lemah dalam kekuatan moral, kota-kota penuh dengan bahaya. Di dalamnya,
pasien yang memiliki nafsu makan yang tidak wajar untuk diatasi terus-menerus terpapar pada godaan. Mereka perlu ditempatkan di tengah lingkungan baru di mana arus pemikiran mereka akan diubah. Mereka perlu ditempatkan di bawah pengaruh yang sama sekali berbeda dari mereka yang telah menghancurkan hidup mereka. Biarkan mereka untuk sementara waktu disingkirkan dari pengaruh-pengaruh yang menuntun, menjauh dari Tuhan ke dalam suasana yang lebih murni. Jadi di sini kita semua pasti sudah experience ya, apalagi kalau di Indonesia, kita terlebih di Jakarta ya. Jakarta kita tahu dia punya kepadatan, jumlah penduduk per meter itu jauh lebih tinggi dari Manado dan juga bahkan di Amerika ya. Amerika itu masih kepadatannya tidak seperti di kota Jakarta. Nah, ini kita lihat, ini aja ditulis oleh Mrs. White dengan standar kota yang ada di zaman Mrs. White. Dan di sini sudah disebutkan mengenai pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik ya. Itu di mana kendaraan bermotor sekarang saat ini sudah banyak sekali. Bayangkan tahun 80-an, 90-an dibandingkan tahun 2000-an, 2020 sekarang itu hampir rata-rata orang sudah memiliki kendaraan pribadi ya. Di Manado sini kendaraan umum sudah kosong-kosong ya, dia punya mikrolet. Orang masing-masing sudah bawa motor sendiri, sudah bawa mobil sendiri. Kalau di Jakarta orang bawa kendaraan umum cuman karena mereka capek untuk bawa kendaraan pribadi karena macet. Jadi mereka tetap masih pakai kendaraan umum walaupun punya kendaraan sendiri. Nah ini bisa dibayangkan ini polusi udara ini itu meracuni paru-paru kita, dan paru-paru yang udara yang tidak baik akan mengakibatkan masuk ke dalam darah ya, ditangkap oleh paru-paru, masuk ke dalam darah dan mengotori paru-paru kita, dan kita punya kualitas darah juga jadi kurang baik, dan juga oksigen juga, daya tangkap oksigen jadi kurang bagus. Akibatnya adalah tubuh kita itu tidak fit lagi, dan daya pikir kita, pertimbangan kita teristimewa untuk mencerna kehendak Tuhan dalam firman-Nya semakin berkurang. Kemudian dengan lahan yang terbatas, maka kita tinggal di rumah yang berdekatan, rumah yang berdempet-dempetan, rumah susun gitu yang kita lihat hanya tembok saja. Tembok. Kemudian di rumah yang berdempetan ini dia punya tikus ya, dia punya tikus, kecoa, semua hidup banyak sekali. Kita punya pengalaman tinggal di rumah susun di Jakarta. Waduh, lihat tikus itu sudah, karena apa? Karena tumpukan sampah itu semua buang di tempat sampah, nanti diangkut besok. Tapi sudah itu tetap nggak pernah kosong, sampai situ tikus banyak. Jadi gampang sekali terkena penyakit. Kemudian kalau kita, walaupun tidak disebutkan di sini, ya kita tahu kalau kita tinggal di kota, apa yang kita mau lihat di situ? Kita mau melihat adalah display daripada iklan-iklan kan di pinggir jalan, billboard. Kemudian kalau di mall-mall juga orang dengan dengan stylenya masing-masing, dengan dressnya, ya kan, dia punya fashionnya. Kendaraan juga yang di jalan-jalan, kendaraan itu, waduh, mobil ini, mobil baru, mantap sekali mobil sana. Semuanya display marketing semua, dan itu semua hanya mendorong orang untuk memiliki barang-barang yang sebenarnya sudah di luar kebutuhannya, dari fungsinya sendiri kan. Marketingnya juga orang
sudah ada produk ini dia pegang, tapi ada yang seri terbaru dia ganti lagi. Padahal secara function itu sudah mencukupi. Nah, hasilnya adalah secara purpose kita punya gaya hidup itu dikendalikan dari gaya hidup yang Alkitab kehendaki. Itu simple life, hidup yang simple, sederhana, biaya hidup yang rendah dan produktif karena fisik banyak digunakan kalau tinggal di alam, dan tidak kita punya tujuan hidup tidak banyak digoda oleh dan tercemar oleh keinginan untuk beli ini, beli itu, seperti itu ya, yang itu. Dan makanan juga digoda dengan makanan yang produk yang sudah diolah ya, makanan yang sudah diolah, sehingga dari segala macam sisi betul-betul kita punya kemurnian yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki, sehingga kita punya banyak waktu dan punya banyak kesadaran dan kesegaran, daya tangkap yang baik akan kehendak Tuhan, itu teralihkan kepada hal-hal yang tidak baik, dan juga daya tangkap mencerna firman Tuhan, kebenaran Tuhan juga berkurang. Ujung-ujungnya adalah kita punya hubungan dengan Tuhan dikorbankan, sehingga secara spiritual dan fisikal kita hidup tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan untuk karena melihat pelanggaran-pelanggaran atau dosa itu banyak sekali terjadi di kota, pada akhirnya kita menjadi familiar dengan dosa, dan excuse untuk dosa itu menjadi lebih mudah bagi kita. Itu mungkin yang kita bisa tambahkan, mungkin ada teman yang lain. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Roy. Ya, keterangannya begitu lengkap dan bagus ya. Memang kita yang hidup di kota itu udaranya penuh, udah nggak bersih lagi, penuh dengan asap, bercampur dengan orang pada merokok di jalan, yang debu, yang asap mobil, yang asap pabrik, udah campur baur semua gas beracunnya udah, dan banyak penyakit, dan ya jadi orangnya banyak sakit juga ya. Dan kalau pergi ke rumah sakit itu ya, kalau sakit harus tinggal di rumah sakit di kamar yang cuman dikelilingin itu, jadi AC-nya cuman AC yang di dalam ruangan itu, jadi nggak asli oksigen yang dari luar, karena yang dari luar juga udah kotor. Jadi udah nggak ada tempat lagi untuk orang sakit kembali. Jadi karena saking sibuknya di kota, mereka sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan semuanya, sampai nggak ada waktu lagi untuk melihat langit biru, nggak ada merasakan lagi sinar matahari yang Tuhan sudah kasih untuk kita, udah nggak ada waktu lagi lihat-lihat bunga dan pohon. Wah, semuanya itu kasihan ya. Jadi penderitaan dan kesedihan, jadi pikiran yang sedih tambah sedih gitu. Dan bagi orang yang lemah makin lemah gitu ya. Dan itulah bahayanya tinggal di kota. Tuhan sudah sediakan kita harus pergi dari kota. Dan ini suatu country living juga ya. Jadi panggilan untuk country living juga, untuk pergi keluar dari kota. Karena apa? Udah nggak ada yang sehat lagi di kota gitu kan. Memang bagi orang yang gajinya besar di kota, aduh susah sekali untuk tinggalkan itu ya. Itu semua harus bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan memberikan hati pikiran benar-benar kepada Tuhan untuk meninggalkan kota itu. Kalau bagi orang yang nggak punya duit ya udahlah, oke aja. Apalagi ada yang mau kasih di country living ya, nggak ada ininya. Jadi puji Tuhan untuk semuanya. Bagi orang yang kaya mungkin agak susah, tapi bagi orang yang tidak ada, semuanya sama. Yang penting kita berserah kepada Tuhan. Dan bagi pasien-pasien, bagi orang yang sakit, itu lebih cepat
disembuhkan. Yang sakit pikiran, yang sakit tubuh, karena tubuh pun dari pikiran ya, sakit dari pikiran. Jadi semuanya itu kita harus berserah kepada Tuhan, lebih banyak berdoa. Terima kasih Roy. Dan kalau masih ada tanggapan lagi, boleh. Kalau nggak ada, kita move ke nomor 7. Oke. Nanti ada 2, 8, dan 9. Nomor 7 ini sendirian ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita baca nomor 7. Lembaga untuk perawatan orang sakit akan jauh lebih berhasil jika mereka dapat didirikan jauh dari kota. Jadi sanitariumnya jauh dari kota. Dan sejauh mungkin semua yang mencari untuk memulihkan kesehatan harus menempatkan diri mereka di tengah-tengah pedesaan, di mana mereka dapat memperoleh manfaat dari kehidupan di luar ruangan. Alam adalah tabib Allah. Udara murni, sinar matahari yang menyenangkan, bunga-bunga dan pohon-pohon, kebun buah-buahan dan kebun-kebun anggur, dan olahraga di luar rumah, di tengah-tengah lingkungan ini memberi kesehatan, memberi kehidupan. Di sini di tengah-tengah pedesaan, sebenarnya desa pun sudah rame ya, sudah banyak penduduk, banyak ruangan, dan banyak motor, banyak mobil. Itu udah pedesaan pun sudah seperti kota kecil. Jadi kita perginya bukan ke di tengah-tengah pedesaan lagi, kita harus perginya ke gunung-gunung. Yaitu seperti kalau gunung yang di Manado ya, di tempat di mana yang lebih ke atas lagi dari desa gitu. Jadi karena desa juga udah crowded, udah penuh orang manusia. Jadi udah harus menyingkirnya lebih lagi, dibilang kayak hutan lah ya, jadi hutan yang terbuka. Nah, di situ jadi yang kita punya bukan alam saja, kita bisa jadi seperti country living, bisa bertanaman, jadi kesibukan yang Tuhan berikan di alam, jadi kita kembali lagi yang kita sudah dulu dari Alfa dan Omega, jadi kita kembali lagi ke sebagaimana Tuhan ciptakan dunia ini di Taman Eden, dan kita harus kembali lagi seperti itu menurut apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih. Kalau ada karena di sini dibilang alam itu adalah tabib Allah. Jadi penyembuhan yang Tuhan mau adalah alam. Udara murni, sinar matahari, dan bunga-bunga, pohon-pohon, buah-buah. Wah, ada kebun anggurnya juga. Dan itulah yang memberikan kesehatan dan kehidupan. Ini Tuhan yang sudah, firman Tuhan yang sudah diberikan untuk kita. Kalau ada yang mau kasih komentar, silahkan. Terima kasih. Kalau nggak ada yang kasih, kalau sudah cukup nggak ada yang kasih komentar, kita mau melanjutkan yang nomor 8 sama nomor 9. Oke, di sini ada Dion. Dion boleh baca, Dion. Yang dari 8? Ya, 8 dan 9. Dokter dan perawat harus mendorong pasien mereka untuk banyak berada di udara terbuka. Kehidupan di luar ruangan adalah satu-satunya obat yang dibutuhkan oleh banyak orang sakit. Allah memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh kegembiraan atau rangsangan dan akses dari kehidupan modis. Kehidupan yang melemahkan dan menghancurkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Betapa bersyukurnya para penduduk kota yang lelah dengan sorotan banyak cahaya dan kebisingan jalanan dengan
adanya ketenangan dan kebebasan di pedesaan. Betapa bersemangatnya mereka beralih ke pemandangan alam. Betapa senangnya mereka duduk di udara terbuka, bersukacita di bawah sinar matahari, dan menghirup aroma pohon dan bunga. Ada sifat-sifat yang memberi kehidupan di balsam pinus. Di dalam aroma cedar dan cemara, dan pohon-pohon lain juga memiliki sifat yang memulihkan kesehatan. Apakah ada komentarnya? Di sini cuma dibilang si Anti, alam adalah obat yang dibutuhkan oleh banyak orang sakit kan. Oke, terima kasih Dion. Benar ya, Tuhan udah memberikan alam itu untuk kebutuhan manusia, untuk kesehatan. Karena itulah dari alam lah kita, dengan alam kita dapat cepat sembuh gitu ya, kesembuhan, kegembiraan, dan jadi kehidupan kita lebih membaik. Karena kalau di kota yang sudah banyak penyakit, ini sebenarnya terjemahnya bukan kegembiraan, sebenarnya rangsangan ya, karena excitement gitu. Dan kehidupan modis gitu, fashionable life. Jadi kehidupan yang banyak fashionnya. Jadi kita kadang-kadang ya kehidupan yang melemahkan dan menghancurkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dulu saya kalau masih di gereja banyak saingan akan modis ya, fashion. Jadi kalau pergi ke gereja itu yang dilihat, waduh, setiap kita punya teman-teman dengan dia punya bajunya fashion, yang tas, yang sepatu, yang semua begitulah. Jadi kehidupan saingan, terus melihat gitu kita jadi seperti minder yang nggak punya. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita pergi ke alam, kita lupa itu semuanya. Dan pergi ke alam, kita rasa enak gitu. Dan dulu saya belum tahu merasakannya gimana itu ya, dan gimana saya harus belajar ya untuk merasakan rasanya alam itu yang Tuhan udah kasih, yang indahnya gitu ya. Nah sekarang sudah di sini udah lama, begitu saya masih belum bisa merasakannya. Udah belakangan ini baru saya rasakan, baru saya rasakan indahnya, dan saya baru mempunyai pikiran untuk country. Dan disitulah baru saya merasakan menjiwai country. Tadi udah membayangkan bagaimana ya kehidupan di gunung. Dan kita melihat udara yang Tuhan kasih kepada kita untuk melakukan sebagaimana Tuhan memberikan pekerjaan pada Adam dan Hawa, Tuhan memberikan pekerjaan pada kita. Jadi udah bisa ngebayangin, waduh enak juga ya nanti di country, kita bertanaman, sudah yang dilihat itu mungkin kalau di Indonesia bukannya pinus ya, bukan pine, yang tree atau cemara yang ditanam. Itu yang ditanam itu yang akan kita lihat seperti pohon durian. Nanti kita lihat kita menanam dan melihat dan merasakan dan mencicipinya. Itulah pohon buah-buahannya, pohon manggis, pohon rambutan, mangga, sirsak. Banyak sekali yang udah belum pergi ini sudah membayangkannya, udah aduh enak sekali ya gitu. Jadi udah ngebayanginnya udah aduh enak. Kita tinggal petik-petik sayur, mau sayur pepaya, sayur apa yang di ini. Dulu banyak yang nggak tahu kitanya. Jadi itulah keinginan yang kita mau. Karena itulah yang sudah ditanamkan Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang punya kemauan untuk mengikuti Tuhan punya Tuhan punya pikiran dan Tuhan punya ciptaannya untuk kita, dan disitulah kita udah memikirkannya dan hanya berdoa
Tuhan supaya menjadi kenyataan. Dan itu akan nyata. Terima kasih kepada Tuhan. Dan kalau masih ada lagi yang mau kasih komentar, boleh silakan. Ya, Enterli. Jadi ini yang di sini dibilang kan, jadi kalau kita tahu kan kalau di alam itu bukan cuma oksigen yang kita bisa dapat, ternyata kalau di sini ini ada bau-bauan yang bisa bisa meningkatkan kesehatan atau memulihkan kesehatan, kayak aromaterapi ya. Ini aromaterapi dari pohon-pohon, dari pohon-pohon ya di alam ini akan memberikan kesehatan. Jadi pohon-pohon bukan cuma kasih oksigen, tetapi harum-harum atau bau-bauan juga ya. Jadi lengkap kalau di itu, lengkap semua, lengkap itu dia punya hal-hal yang bisa menyembuhkan kesehatan atau memulihkan kesehatan. Iya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Lali memang ya. Jadi Tuhan memberikan itu bukan hanya kayak pohonan aja, tapi ada baunya juga yang bisa bikin kita menyegarkan jiwa gitu ya, kayak bau mint gitu ya, bau mint sebarusan minum mint gitu. Dan bukan dirasakan saja, bukan kita minum saja, tapi baunya pun wangi gitu. Kita bisa cium seperti lavender. Itu kan kita cium lavender, cium kayak tea tree oil gitu kan. Terus kita cium itu peppermint oil gitu. Nah, ciuman itu bagi orang yang napasnya agak susah, buntu-buntu atau apa, nah itu kan kalau dicium dia melegakan pernapasan, nah itu menyembuhkan juga. Jadi di situ, jadi manfaatnya yang Tuhan berikan itu berlipat ganda. Dari satu pohon aja bisa berlipat ganda. Jadi banyak sekali yang Tuhan berikan itu. Terima kasih kepada Tuhan. Masih ada yang mau kasih komen, tanggapan, atau apa? Silakan. Ya, Antiali. Ya, jadi tadi kan dibilang, tadi yang Dion baca, kalau perawat-perawat harus dorong pasien-pasien untuk berada di udara yang luas, di udara keluar dari ruangan begitu. Coba bayangkan kalau orang masuk di rumah sakit, terus rumah sakitnya di dalam kota, mau menghirup udara luar malah lebih kotor istilahnya daripada di dalam ruangan ya. Dan kalau di rumah sakit tadi kan dibilang kalau dalam ruangan itu seperti kayak penjara begitu, hanya ada dinding-dinding. Tapi kalau coba kita lihat perbandingannya, kalau di misalnya sanitarium dalam kamar terus keluar menghirup udara Halo? Halo? Halo, bisa dengar? Oh ya, sekarang udah. Oke, tadi putus ya? Iya, tadi nggak dengar. Oh, yang nggak dengarnya di mana? Nggak, cuman sedikit kok, Joy. Cuman sedikit belakangan. Oh iya, iya. Dan kalau kita lihat pohon-pohon yang Ellen White bilang itu pine tree, cedar tree, gitu-gitu yang dia punya aroma menyembuhkan. Selain itu juga, kalau saya pernah lihat ada satu orang yang medical missionary, waktu pas penyakit corona ini sudah mulai itu, terus dia kasih dia punya terapi. Salah satu yang dia kasih itu adalah pohon dia punya cedar ya, dia punya bukan cedar, pine. Itu dia punya needle itu, dan yang dia punya dia punya daun-daun itu juga digunakan untuk campur pakai lemon terus dikasih mendidih airnya. Nah, itu juga adalah salah satu antivirus gitu ya. Jadi sudah dia punya pohon memberikan oksigen, dia punya pohon aromanya memberikan keharuman, membuat membantu proses penyembuhan. Dia punya daun-daun juga. Jadi secara seutuhnya itu pohon-pohon membantu proses penyembuhan, dan itu semua hanya terdapat di alam. Aduh. Dan kalau kita lihat itu free kan? Pohon itu mau dicium, mau dibayar. Istilahnya begitu.
pohon itu kasih oksigen memangnya mau dibayar, dia hirup karbon dioksida mau dibayar enggak. Tapi kalau di kota-kota tinggal di rumah sakit 1 hari di kamar itu apalagi VIP bayar berapa begitu. Jadi bisa lihat perbedaan kontrasnya rencana Tuhan dengan yang bukan rencana Tuhan sangat berbeda ya. Oke, thank you Auntie Erli. Joy. Betul ya, Tuhan memberikan satu pohon aja berlipat ganda manfaatnya, bukan hanya satu. Itu pine tree itu, pine needle itu, pohon pinus, daun-daunnya itu, needle-nya itu di Oregon paling banyak ya. Jadi di mana-mana ada ya. Dan saya baca di internet, dia punya needle-nya itu banyak sekali vitaminnya, dan vitaminnya itu tinggi. Jadi makanya dia bisa kayak tadi Joy bilang pakai air panas atau direbus atau apa pakai ini, selain baunya harum dan dia juga ada vitaminnya tinggi. Dan itulah Tuhan tidak memberikan dengan percuma begitu saja, apa yang dia berikan itu ada manfaatnya. Terima kasih Joy. Kalau masih ada yang mau kasih tanggapan boleh? Iya, Anti, mau kasih tanggapan. Ya, silakan. Jadi, dari yang semua kita baca sampai di sini, ada poin yang kita dapat. Sebenarnya ini bukan cuma sebagai obat bagi orang sakit, tetapi bagi orang yang sehat juga ya. Dan di mana alam itu adalah tempat, tadi dibilang, tabib dari Tuhan kan. Dan alam ini bukan hanya bagi orang sakit, tapi juga untuk orang sehat, untuk kita nikmati dia punya udara, apalagi orang yang stres dalam pekerjaan, ataupun sudah sumpek di rumah. Jadi, kalau ke alam itu kayak mood kita tuh berubah gitu. Bukan hanya untuk yang sakit ya. Kalau sakit itu sangat-sangat menolong. Tapi orang yang sehat dengan dia punya sakit pikiran, terus begitu dia ke alam tuh kayak segar sekali, kayak di renew lah dia punya mind gitu kan. Itu yang poin yang kita dapat juga, lebih rileks gitu. Dan betul sekali dari dia punya wangi-wangian di alam itu. Kalau kita secara pribadi kalau ke alam terus kita hirup udaranya, wangi-wangi daun-daunnya, pepohonan itu kayak sangat-sangat ada sesuatu yang baru tuh masuk ke dalam tubuh yang bikin kita lebih fresh gitu. Dan dari alam juga dengan kita misalkan duduk di alam gitu, kita bisa lihat ke langit, lihat ke pepohonan sekitarnya, kita ingat pencipta. Jadi seperti Rono buat bilang, dengan kita melihat ke alam, kita diingatkan kembali tentang pencipta kita, yaitu Tuhan. Dan dari situ kita akan merasakan kita punya hati itu kayak terangkat gitu loh ke Tuhan. Kita jadi kayak, aduh Tuhan, terima kasih untuk alam yang Tuhan sudah kasih. Terima kasih untuk untuk kebahagiaan. Benar, dengan kita ke alam juga itu memberikan rasa bahagia gitu. Dan begitu kita pulang, kita akan kita akan rasa segar gitu, dan kayak diperbaharui lagi kita punya pikiran itu. Jadi ini pengalaman pribadi yang begitu kita baca ini benar-benar confirm. Makanya kenapa Tuhan mau kita itu tinggal di country, agar supaya kita lebih dekat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Itu salah satu tetapi yang paling penting, yang tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Anti. Thank you, Wanda. Betul ya, itu untuk alam itu jadi membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih, Wanda. And Wanda boleh baca selanjutnya. Oh,
Kalau masih ada, apakah masih ada yang mau kasih tanggapan atau udah nggak ada? Nggak ada. Wanda boleh baca yang 10. 10 ya, Anti? Ya, dan langsung tanggapannya juga. Thank you. Oke. Bagi orang-orang yang cacat kronis, tidak ada yang cenderung mengembalikan kesehatan dan kebahagiaan sebagai hidup di tengah lingkungan pedesaan yang menarik. Di sini yang paling tak berdaya bisa duduk atau berbaring di bawah sinar matahari atau di bawah naungan pepohonan. Mereka hanya perlu mengangkat mata untuk melihat dedaunan indah di atas mereka. Rasa manis dari ketenangan dan kesegaran menghampiri mereka ketika mereka mendengarkan gumaman angin sepoi-sepoi. Roh yang terkulai bangkit kembali. Kekuatan menyusut direkrut. Tanpa sadar, pikiran menjadi damai, denyut nadi yang demam lebih tenang dan teratur. Ketika orang sakit bertambah kuat, mereka akan berani mengambil beberapa langkah untuk mengumpulkan beberapa bunga yang indah, pembawa pesan kasih Tuhan yang berharga bagi keluarga yang menderita di sini, di bawah ini. Jadi, kita lihat kan kalau orang-orang cacat kronis, istilahnya mereka walaupun akan mendapat kesembuhan, memang kita tahu pasti nggak akan sempurna ya seperti sedia kala. Tetapi ini adalah sebuah hiburan bagi mereka yang mengalami ini. Kalau mereka ke alam, sudah di sini dibilang bahwa mereka akan, jika mereka dengan keadaan mereka yang lemah ini, mereka meluruskan badan mereka, melihat ke atas, dan mereka rileks, inilah yang akan mereka peroleh. Mereka akan memperoleh pikiran yang tenang, mereka akan menikmati udara yang segar, dan mereka akan di sini bilang akan ada rasa manis dari ketenangan dan kesegaran akan menghampiri mereka. Bayangkan ya, dia punya rasa, kita saja sebagai orang sehat, istilahnya yang tidak mengalami cacat kronis seperti ini, kalau kita ke alam pasti kita akan rasa hal yang sama. Apalagi mereka ya yang mungkin dengan keadaan ini mereka down, dengan mereka punya fisik atau mereka punya mental yang terganggu, istilahnya kan mereka punya, kalau sudah sakit badani pasti kan akan mempengaruhi dia punya mental juga kan. Dan jadi mereka pas ke alam mereka akan merasakan hal-hal ini dan mereka akan memperoleh kebahagiaan. Dan kita tahu bahwa semua ini Tuhan sudah sediakan bagi kita manusia, baik dalam keadaan kita sakit dan keadaan kita sehat. Dan begitu kita akan merasakan ini, kita akan lebih damai di hati kita, dan ini kita tahu bersama akan membantu proses kesembuhan kita. Walaupun secara fisik tidak akan sempurna, tetapi setidaknya secara mental kan, karena kita tahu sakit itu kan 95% kan dari pikiran. Kalau pikiran kita jernih, maka akan mempengaruhi kita punya tubuh kan. Walaupun dengan keadaan seperti ini kita akan selalu berterima kasih kepada Tuhan, ucap syukur selalu, walaupun dalam keadaan begini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup untuk yang lebih baik dengan Tuhan. Jadi justru dengan seperti ini akan selain kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita akan lebih selalu mengucap syukur. Dan kita lihat waktu dulu ada training medical missionary, walaupun hanya sebulan, tetapi bertemu dengan orang-orang, kalau hanya simpel, kita hanya bilang, coba mengucap syukur setiap hari. Aduh iya kita ini memang kurang mengucap syukur kalau bertemu dengan orang-orang, kalau pas lagi visit atau lagi pengobatan gratis, rata-rata suka bilang begitu. Iya betul sekali Ibu, kita ini suka kurang mengucap syukur katanya. Dan itu yang kita latih sama-sama gitu. Dan karena itu ada seminggu, jadi sering ketemu mereka kan, baru mereka bilang, aduh betul ya, kalau kita selalu mengucap syukur, hati itu senang katanya. Nah itu yang kalau
untuk orang-orang ya, bukan hanya orang yang sakit, tapi untuk orang yang sehat juga. Apalagi ditambah dengan kalau mereka ke alam seperti ini, mereka akan otomatis akan mengalami hati mereka akan diangkat gitu. Dan ini adalah janji Tuhan. Pasti semua orang kita yakin akan rasa hal yang sama. Itu anti poin yang didapat juga. Terima kasih. Terima kasih Wanda. Apakah bagus ya ceritanya itu sebagai jadi daun-daun yang indah adalah pesan kasih Allah yang berharga untuk keluarga yang sakit. Thank you Wanda. Apakah masih ada yang mau kasih komen atau kita kalau nggak ada nanti kita mau lanjutkan. Kalau nggak ada kita boleh minta Gladys. Apakah bisa Gladys membaca nomor 11? Oke. Dan langsung komennya ya. Oke, nomor 11 ya. Rencana harus dirancang untuk menjaga pasien keluar dari pintu. Bagi mereka yang mampu bekerja, biarkan beberapa pekerjaan yang menyenangkan dan mudah disediakan. Tunjukkan pada mereka betapa menyenangkan dan bermanfaatnya pekerjaan di luar ruangan ini. Dorong mereka untuk menghirup udara segar agar mereka boleh bernafas dalam-dalam. Dan dalam bernafas dan berbicara untuk melatih otot-otot perut. Itu betul sekali. Ini adalah pendidikan yang akan sangat berharga bagi mereka. Olahraga di udara terbuka harus ditentukan sebagai kebutuhan yang memberi hidup. Dan untuk latihan seperti itu, tidak ada yang lebih baik dari budidaya tanah. Biarkan pasien memiliki tempat tidur, bunga untuk dirawat, atau bekerja di kebun buah, atau kebun sayur. Ketika mereka didorong untuk meninggalkan kamar, mereka dan bekerja di kebun atau kebun sayur, mereka yang bekerja menghabiskan waktu di udara terbuka, menanam bunga, atau melakukan pekerjaan ringan yang menyenangkan lainnya. Perhatian mereka akan dialihkan dari diri mereka sendiri dan penderitaan mereka. Iya, betul sekali. Jadi, bekerja di luar, itu udaranya segar, yang baru saja saat saya membaca, saya juga praktekkan, that's true. Ini saya dari rumah tadi naik sepeda, jadi masih nafas harus diatur, dan setelah saya baca, oh iya, kenapa ya saya susah bernafas? Ternyata saya sendiri perlu menghirup udara dalam-dalam. Alright. Dan ya, pasien daripada di dalam, lebih baik mereka di luar, untuk memiliki tempat tidur, dan tempat mereka agar udara di luar itu lebih sejuk. Dan ya, agar meninggalkan kamar mereka. Itulah Tuhan sudah siapkan udara sejuk, udara segar, gratis di luar, itu juga bisa menyembuhkan pasien daripada di dalam ruangan. Oke, itu saja Kak. Thank you. Thank you, Gladys. Ya, jadi kita harus, kalau ada pasiennya yang ini ya, kita harus, kalau dia bisa memadai, jadi dengan tubuhnya yang oke, masih nggak terlalu parah, jadi kita bawa mereka keluar untuk diberikan pekerjaan yang ringan, yang bisa mereka buat, supaya dengan demikian mereka bisa olahraga dan bernafas dan dilatih dengan nafas dalam-dalam, dan supaya dengan demikian kesehatan mereka lebih membaik
dengan misalnya potong-potong pohon bunga atau pekerjaan ringan yang menyenangkan lainnya. Dengan demikian mereka sendiri melupakan akan mereka punya sakit dan penderitaan mereka. Dan itu sudah melatih mereka untuk olahraga juga. Dan terima kasih, Gladys. Kalau apakah Mas ada komentar yang lainnya? Kalau nggak ada, kita akan pergi ke 12. Mungkin 12 ya. Oke. Siapa yang kita ulang lagi ya, dari awal jadinya ya. 12, semakin banyak pasien dapat dijauhkan di luar pintu. Jadi keluar rumah. Semakin sedikit perawatan yang akan ia butuhkan. Semakin ceria lingkungannya, semakin membantu dia. Di dalam kalau diam di rumah, baik itu dengan perabotan yang, kalau pasien itu diam di rumah dengan perabotan yang elegan, perabotan yang mewah sekalipun, ia akan menjadi gelisah dan muram. Kelilingi dia dengan hal-hal indah dari alam. Kalau dikelilingi orang yang sakit itu dengan hal-hal yang indah dari alam, letakkan dia di tempat bisa melihat bunga-bunga tumbuh, dengan mendengar burung-burung bernyanyi, dan hatinya akan pecah menjadi lagu selaras dengan nyanyian burung-burung. Kelegaan akan datang ke tubuh dan pikiran. Intelek akan digunakan, imajinasi dipercepat, dan pikiran dipersiapkan untuk menghargai keindahan firman Tuhan. Aduh, indah sekali. Jadi orang sakit itu kalau bisa kita bawa dia keluar rumah untuk melihat, mendengar burung-burung menyanyi, melihat bunga-bunga tumbuh, dan itu semua membuat pikiran imajinasinya sampai jadi pikirannya dibersihkan lagi, ditumbuhkan lagi. Jadi yang sudah pikiran yang sudah enggak karuan, yang sudah sempit, yang sudah enggak bekerja, yang sudah lupa-lupa, jadi kembali lagi. Dan disinilah firman Tuhan sudah kasih tahu untuk kita melihat keindahan alam, terutama untuk orang yang sakit. Terima kasih. Kalau ada tanggapan boleh, kalau nggak ada kita maju. Kalau nggak ada kita akan maju ke 13. Ke 13 boleh kita minta Lali lagi. Oke. Di alam mungkin selalu ditemukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian orang sakit dari diri mereka sendiri dan mengarahkan pikiran mereka kepada Tuhan. Dikelilingi oleh ciptaan karyanya yang luar biasa, pikiran mereka terangkat dari hal-hal yang terlihat pada hal-hal yang tidak terlihat. Keindahan alam membuat mereka berpikir tentang rumah surgawi, di mana tidak akan ada yang merusak keindahan, tidak ada yang mencemari atau menghancurkan, tidak ada yang menyebabkan penyakit atau kematian. Biarlah dokter dan perawat mengambil dari hal-hal alam pelajaran mengenai ajaran Tuhan. Biarkan mereka mengarahkan pasien kepadanya yang tangannya telah membuat pohon-pohon yang tinggi, rumput dan bunga-bunga, mendorong mereka untuk melihat dalam setiap tunas dan bunga ekspresi kasihnya bagi anak-anaknya. Tuhan yang memelihara burung-burung dan bunga-bunga akan memelihara makhluk-makhluk yang dibentuk menurut gambarnya sendiri. Jadi ini ya, kalau di alam kita sudah lihat lagi, kita orang sakit dialihkan perhatiannya kan dari pikiran kepada diri mereka sendiri dan mengarahkannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah belajar sebelumnya, jadi salah satu penghalang orang sakit itu bisa sembuh adalah karena orang sakit itu selfish kan, egois. Cuma diri yang dipikirkan, aduh saya begini. Diri terus yang menjadi pikiran orang sakit. Dan itu menjadi penghalang kesembuhan mereka.
Dan ternyata salah satu cara supaya orang sakit itu tidak memikirkan diri terus adalah dengan membawa ke alam, kan. Di sini dibilang kalau dibawa ke alam, pikiran kepada diri dialihkan kepada pikiran kepada Tuhan. Bagaimana, siapa yang menciptakan alam itu, kan. Dengan alam yang indah, pohon-pohon, kita langsung, aduh, bagaimana ya Tuhan ciptakan ini. Jadi pikiran kita diarahkan ke pencipta kita. Dan inilah yang harus diajarkan oleh dokter dan perawat, kan. Mengarahkan pikiran pasien kepada pencipta atau kepada Tuhan. Jadi ini, dan ini bukan cuma yang sekolah dokter atau perawat, kan, tapi kita semua akan menjadi dokter dan perawat, kan, karena tidak ada pekerjaan lain di dunia ini nanti di time of trouble selain pekerjaan ini, kan. Dan kita semua akan menjadi perawat-perawat. Dan biarlah nanti, dan kita akan merasakan manfaatnya. Mungkin sekarang kita, oh iya betul ya alam, tetapi nanti kita akan praktekkan ini kepada pasien-pasien yang kita akan tangani. Bagaimana kita akan mengarahkan mereka ke alam. Tetapi sebelum kita mengarahkan orang lain ke situ, bagaimana kalau kita rasakan sendiri dulu ya manfaatnya. Kalau kita sudah rasakan manfaatnya sendiri, dan kita share ke orang lain akan lebih powerful ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Lali, keterangannya bagus dan lengkap. Dan apakah masih ada yang mau memberikan tanggapannya, komennya? Boleh, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Yang ke-14, tapi nggak bisa, bahasa Inggrisnya nggak bisa kelihatan ya, karena kebesaran ininya. Hanya bahasa Indonesianya aja. Boleh minta Dion bacakan yang 14, yang hijau. Oke, bisa nanti. Di luar rumah, di tengah hal-hal yang telah dibuat Tuhan, menghirup udara segar yang memberi kesehatan, orang sakit paling baik diberitahu tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Di sini firman Tuhan dapat dibaca. Di sini terang kebenaran Kristus dapat bersinar ke dalam hati yang digelapkan oleh dosa. Terus, oh, bisakah saya temukan dari hari ke hari kedekatan dengan Tuhan saya? Maka akankah waktuku meluncur dengan manis sambil bersandar pada firman-Nya? Tuhan, aku berhasrat denganmu untuk hidup baru di hari ke hari dalam sukacita dunia tidak pernah bisa memberi, juga tidak pernah mengambil. Lanjut. ya lanjut. Berkat itu. Diberkatilah Yesus datang dan memerintah di hatiku, dan jadikan aku sepenuhnya milikmu, agar aku tidak pernah pergi, juga tidak bersedih cintamu ilahi. Terima kasih Dion. Tali, saya nggak tahu ini apakah lagu atau sajak atau apa ini, atau doa atau apa yang dari tiga paragraf ini. Mungkin kayak tiga ini ya, ada yang bisa tahu apakah ini lagu ya mungkin, atau Kayaknya lagu ini Anti. lagu kali ya. Oke, lagu untuk memuliakan Tuhan. Biarlah lagu ini kita hidupkan dalam kehidupan kita ya. Bisakah
saya temukan dari hari ke hari kedekatan dengan Tuhan saya. Jadi mungkin ini lagu seperti dagunya Daud, pengalaman seseorang yang dia ungkapkan lewat lagunya. Jadi apa yang ada di dalam hatinya. Jadi bagaimana di tengah-tengah hal-hal yang dibuat Allah, menghirup udara segar dari alam, memberikan kesehatan terutama untuk orang yang sakit, baik untuk supaya dapat kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi biar firman Tuhan di sini adalah terang kebenaran dari Kristus yang bersinar ke dalam hati yang gelap oleh dosa. Jadi ini adalah ungkapan seseorang. Jadi ini bisa menjadi satu ungkapan hati kita juga ya. Tuhan yang berhasrat denganmu untuk hidup baru dari hari ke hari dalam sukacita dunia, tidak pernah bisa memberi, juga tidak pernah mengambil. Berkat Yesus datang dan memerintah hatiku, dan jadikan aku sepenuhnya milikmu agar aku tidak pernah pergi, juga tidak bersedih, karena cintamu ilahi. Terima kasih kepada Tuhan akan firman-Nya ini. Apakah ada yang mau kasih komentar juga, mau kasih ide atau tanggapan mengenai nyanyian ini? Kalau nggak ada, kita maju terus. Selanjutnya, yang 15, boleh Roy? Roy boleh baca dan... Nanti Roy lagi ada kalau di gitu luar. aja deh. Ya, kita gantiin ya. Oh, ini dia ada. Pria dan wanita yang membutuhkan penyembuhan fisik dan spiritual harus dengan demikian dihubungi dengan mereka yang kata-kata dan tindakannya akan menarik mereka kepada Kristus. Mereka harus di bawah pengaruh misionaris medis yang hebat yang dapat menyembuhkan jiwa dan raga. Mereka harus mendengarkan kisah cinta juru selamat tentang pengampunan yang diberikan secara cuma-cuma bagi semua yang datang kepadanya, mengakui dosa-dosa mereka. Di bawah pengaruh seperti ini, banyak orang yang menderita akan dibimbing ke jalan hidup. Malaikat surga bekerja sama dengan perangkat manusia dalam membawa dorongan dan harapan dan sukacita dan kedamaian bagi hati orang sakit dan penderitaan. Dalam kondisi seperti itu, orang sakit diberkati 2 kali lipat, dan banyak yang mendapatkan kesehatan. Langkah lemah memulihkan elastisitasnya. Mata mendapatkan kembali kecerahannya. Yang putus asa menjadi harapan. Wajah yang sangat sedih memakai ekspresi sukacita. Nada-nada suara yang mengeluh itu memberi tempat nada-nada keceriaan dan isi. Ya, jadi di sini Roh Nubuat menyatakan bahwa orang-orang yang sedang sakit fisik, secara fisik dan spiritual, kalau di bawah asuhan atau dirawat oleh orang-orang yang memiliki perangai seperti Kristus, yaitu yang disebut para medical missionary yang efektif ya, yang hebat, maka di sini dikatakan bahwa bagaimana orang yang memiliki perangai Kristus itu yang akan menceritakan kasih juru selamat, pengampunan Kristus yang diberikan secara cuma-cuma, itu akan yang dinyatakan lewat karakter dan dinyatakan juga secara verbal kepada orang yang sakit ini
maka orang-orang yang sakit ini akan dibawa kepada pertobatan untuk mengakui dosa-dosa mereka. Dan hasilnya lebih jauh lagi bahwa mereka juga akan mendapatkan yang tadinya menderita, mereka akan dibimbing ke jalan hidup. Di mana cara-cara ini adalah cara-cara di mana malaikat Tuhan mau bekerja sama dan memberikan dorongan dan harapan sukacita kedamaian bagi orang-orang yang sakit tadi, yang sedang menderita. Dengan demikian, maka proses kesembuhan akan menjadi 2 kali lipat, ya, akan diberkati 2 kali lipat, sehingga akan mendapatkan kesehatan. Nah, orang yang tadinya putus asa akan mendapatkan harapan dan akan mendapatkan kembali keceriaannya. Jadi pengharapan ini kita ingat juga kan, bagaimana di masa kegelapan, di zaman kegelapan rohani juga, orang-orang sudah bosan dengan tata cara ibadah yang tidak memberikan pengharapan, ya, dongeng-dongeng dan apa semua di zaman tanduk kecil, ya, di zaman pemerintahan kepausan. Dan orang-orang sudah bosan. Demikian juga di zaman pemerintahan, zaman peribadatan orang Yahudi. Mereka juga sudah bosan dan merindukan pengharapan agama yang hidup, yang memberikan pengharapan. Itu juga yang dialami oleh orang yang sakit. Kata pengharapan di sini sangat penting bagi mereka. Pengharapan untuk sembuh dan teristimewa pengharapan untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu satu kehidupan di balik kematian. Itu yang menjadi pengharapan mereka. Sehingga mereka punya mata yang tadinya sudah masih hidup tapi sudah tidak berpengharapan, sudah redup, bisa kembali ceria. Karena mereka diperkenalkan kepada pribadi Kristus yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh perhatian, dan semua yang baik dan indah ada di dalam Kristus. Nah, ini sangat penting bagi juru medis untuk bisa merepresentasikan Kristus dalam ketika merawat orang-orang. Atau kepada kita, untuk yang Tuhan percayakan untuk menjangkau atau merawat orang-orang sakit, sangat penting untuk memiliki kasih Kristus dari kita untuk disalurkan kepada mereka. Itu mungkin dari saya. Ada yang lain? Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roy yang sudah memberikan keterangan nomor 15 ini. Dan kalau masih ada lagi yang mau kasih komentarnya, boleh silakan. Kalau nggak ada, kita akan melanjutkan. Nomor 16. Oke, nomor 16. Boleh Acil? Cil baca, Cil, nomor 16. Yang merah. Oke. Ketika kesehatan fisik pulih, pria dan wanita lebih mampu menjalankan iman kepada Kristus yang menjaga kesehatan jiwa di dalam kesadaran akan dosa-dosa yang diampuni. Ada kedamaian, sukacita, dan istirahat yang terlalu kecil kali. Oh, yang tak terungkapkan. Tak terungkapkan. Tunggu ya. Harapan suram orang Kristen menjadi cerah. Kata-kata itu mengungkapkan keyakinan Tuhan adalah tempat
dan kekuatan kita, bantuan yang sangat hadir dalam kesulitan. Ya, meskipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut akan kejahatan, karena Engkau bersamaku. Tongkat dan tongkat-Mu, mereka menghiburku. Dia memberikan kekuatan kepada orang yang pingsan. Dan bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, Dia menambah kekuatan. Mazmur 46 ayat 1 dan 23 ayat 4. Juga Yesaya 40 ayat 29. Ya inilah ya, kalau kita melihat di sini, ya hanya kepada Tuhan lah kita dapat kesembuhan. Dan walaupun apapun kita pakai, kalau kita tidak berserah dan tidak mencari Tuhan, itu semua sia-sia adanya. Dan aku mau komen juga soal zaman dulu ya, tahun 70-an. Kalau aku mau ingat dulu di Rumah Sakit Bandung, dulu masih bagus ya, tahun 70 itu. Mereka di sana, nurse-nurse, mau laki mau perempuan, mereka tuh kalau udah sore suka pergi visit-visit ke, kalau mungkin yang kerja pagi, nanti kalau udah sore tuh mereka suka pergi visit-visit ke kamar-kamar, dan mereka suka menyanyi pindah-pindah gitu, satu kamar pindah lagi. Dan kelihatannya dulu ya, zaman dulu itu masih, dan orang-orang itu masih sifat medical missionary-nya tuh ada. Jadi bukan hanya jadi sebagai nurse juga, dan mereka memang betul-betul mengikuti peraturan Ellen G. White gitu. Apa yang Tuhan berikan kepada Ellen G. White. Dengan cara mereka menolong pasien itu juga, salah satu menyanyi, mendoakan, dan cara mereka merawat juga dengan penuh, gimana ya, penuh kasih sayang. Dengan mereka seperti kayak merangkul gitu, nggak seperti kalau saya lihat sekarang ya, di Rumah Sakit Advent, aduh malah mengerikan gitu. Dan kita juga sempat lihat dulu, mereka itu kayak mungkin ada volunteers juga atau perawat-perawat juga. Dan aku dengar dari tadi tanggapan-tanggapan teman-teman bahwa mereka juga itu di pagi hari pasien-pasiennya suka dijemur gitu. Dan memang keluar apalagi di Bandung dulu kan masih segar ya, dingin, segar, dan karena masih banyak pohon dan belum banyak orang lah ya, dan mereka kasih di luar pasiennya, mereka ajak bicara, dan memang akhirnya memang kalau mau pikir itu betul-betul cara Tuhan untuk menolong orang sakit, bukan hanya di kamar saja, dan kalau mereka memerlukan baru perawat datang. Kalau ini enggak, seperti kayak ada aplosan gitu ya, perawat harus pergi cek, harus pergi ini, dan dikasih kayak encourage mereka untuk biar cepat sembuh dan biar cepat keluar dari situ. Jadi ya itulah ya, kalau kita mau bandingkan zaman dulu dan sekarang, dan dulu juga Rumah Sakit Advent itu masih melakukan makanannya juga vegetarian ya, dan masih melakukan betul-betul metode dari Tuhan ya. Nah itulah ya, Tuhan mau memang kita sakit ini ya, memang itu
karena bukan Tuhan yang kasih ya, kesalahan dari kita ya. Dan jika itu kalau kita sudah sakit di sana, mereka mungkin ya masih kasih pengarahan biar tidak sakit lagi, coba pakai inilah ini dan exercise. Itulah semua yang betul-betul metode zaman dulu yang masih memakai metode Tuhan. Makanya ya orang dulu, zaman dulu itu Rumah Sakit Bandung itu terkenal, dan orang-orang dari Jakarta, mau orang luar, mau orang Advent, selalu mau ke Bandung gitu. Yang sudah tahu pasti mau ke Bandung karena di sana seperti mereka melihat ada ini ya, ada Tuhan di situ. Ya udah, makasih itu aja. Terima kasih atas testimoninya dan keterangannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan selalu. Jadi di sini udah dikasih tahu bagaimana kita untuk menjaga kesehatan dan iman kepada Kristus. Kita perkenalkan kepada pasien kita, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dan bagaimana pekerjaan tangan Tuhan yang menciptakan akan alam. Dan jadi pasien itu yang sakit bukan hanya dikenalkan kepada alam dan merasakan bagaimana alam itu, tetapi juga untuk melihat bagaimana si penciptanya, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan selalu, dan kita memperkenalkan kepada yang sakit itu akan Tuhan. Dan terima kasih. Kalau masih ada tanggapan lagi, Nanti Erli. ya. Ya, jadi di sini di kutipan tadi kita lihat juga orang-orang sakit itu juga mereka sakit karena mereka merasa ada dosa-dosa yang in the past yang mungkin terus menghantui diri mereka ya. Jadi dengan dosa-dosa itu mereka pikir-pikirkan, mereka merasa down, jadi mereka sakit. Tapi kalau orang sakit itu kita kasih ayat-ayat Alkitab yang mana kalau kita datang kepada Tuhan, minta ampun, dosa diampuni, mereka itu akan ada harapan ya. Dan kalau kita lihat ada satu cerita di Alkitab, kalau nggak salah ya, kita harus lihat lagi, tapi ada satu orang lumpuh, dia itu sakit karena akibat dari dosa-dosanya kan, in the past. Nah, dia mau datang kepada Yesus, dia mau ada assurance of forgiveness of sin, jadi mau yakin kalau dosa-dosanya itu diampuni. Jadi kalau dia bilang kalau dia sudah dosanya diampuni, dia sudah rasa puas di saat itu ya, waktu datang kepada Yesus. Tapi apa hasilnya? Dia datang kepada Yesus, selain dosa-dosanya diampuni, dia juga memperoleh kesembuhan. Jadi orang-orang sakit juga bisa disebabkan oleh dosa-dosa di masa lampau. Tapi kalau kita sebagai pekerja-pekerja yang untuk menolong orang yang sakit, kan dia bilang di sini, in the consciousness of sin forgiven, there is inexpressible peace and joy and rest. Jadi waktu mereka rasa bahwa dosanya sudah diampuni, akan ada kedamaian, sukacita, rest itu ketenangan ya. Jadi pikiran mereka sudah merasa tenang, ada kebahagiaan, ada pengharapan bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan untuk mereka. Jadi memang kalau deal dengan orang sakit, memang bukan hanya terapi, jus terapinya, hidroterapinya, tapi memang benar-benar deal dengan orang itu sendiri, itu loh. Dengan dia pribadinya. Jadi kita juga benar-benar butuh akan kehadiran Roh Suci, memang betul-betul harus terus mempunyai karakter Yesus untuk menghampiri orang itu, untuk tahu dia punya isi hati, apa dia punya permasalahannya, dan kalau udah tahu permasalahannya dan sudah memberikan solusinya, dan itulah yang akan menolong orang itu memperoleh
kesembuhan ya, dan Tuhan mau memperoleh kesembuhan secara seutuhnya, fisik, dia punya pikiran, kerohaniannya, semuanya secara the whole ya, ada semuanya bisa disembuhkan gitu. Oke, thank you Aunty Erlik. Itu aja yang kita mau tambahkan sedikit di paragraf tadi. Thank you. Oke, thank you Joy atas keterangannya. Dan boleh Joy langsung baca yang ini lanjutan nomor 17, tapi nggak muat ini untuk semua. Dan ini seperti lagu juga, lagu yang ini, terus langsung kesimpulannya. Cuma bahasa Indonesianya doang, bahasa Inggrisnya nggak bisa ditayangkan. Oke. Iman saya memandang padamu. Tunggu ya. Engkau domba Golgota, juru selamat ilahi. Sekarang dengarkan aku sementara aku berdoa. Singkirkan semua kesalahan saya. Oh, biarkan aku mulai hari ini. Biarkan aku mulai hari ini. Jadilah sepenuhnya milikmu. Semoga rahmat-Mu yang kaya memberi kekuatan untuk hatiku yang pingsan. Semangat saya menginspirasi seperti Engkau mati untuk saya. Oh, semoga cintaku padamu murni, hangat, dan tak berubah, api yang hidup. Sementara labirin gelap kehidupan, aku melangkah, dan kesedihan di sekitar saya menyebar. Jadilah Engkau penuntunku. Tawarkan gelap, putar ke siang, singkirkan air mata kesedihan, atau biarkan aku tersesat dari sampingmu. Coba Aunty Erlik bahasa Inggrisnya naik ke atas. Kita ingin lihat dia punya. Iya, jadi oke. Iya, jadi kan tadi sudah dibilang ya orang itu sakit itu dosanya di masa lampau. Jadi mungkin ini ada satu sajak atau lagu dengan dia punya orang yang mengarangnya itu namanya Ray Palmer ya, di bawah itu. Jadi dia bilang, lihat kepada Kalvari, dan dia bilang, dengarlah waktu saya berdoa, take my guilt away, ambil saya punya kesalahan-kesalahan. Jadi itu mengingatkan saya kepada doa dari Daud, Raja Daud, yang mana waktu dia berzina dengan Batsheba, dia ada doanya kan, yang dia berdoa kepada Tuhan untuk forgiveness of sin, dan juga dia bilang rubah dia punya hati seperti itu. Jadi ini juga ada yang dia bilang di situ untuk pengampunan. Jadi ini seperti doa ya untuk pengampunan akan dosa-dosanya. Jadi lihat di kayu salib, Tuhan sudah mati untuk kamu, dan dosa-dosa kita diampuni kalau kita mengaku dosa-dosa kita. Jadi ini adalah janji Tuhan untuk pengampunan akan dosa, seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa dia sakit juga mungkin gara-gara dia, bukan mungkin gara-gara orang sakit ya, gara-gara merasa bersalah atas dosa-dosa yang dia sudah lakukan di masa lampau. Oke, thank you Aunty Erlik. Thank you Joy. Kita udah selesai. Apakah masih ada lagi yang mau kasih tanggapan untuk semuanya? Ini udah terakhir. Jadi udah prinsip kesehatan. Tanpa pengetahuan tentang prinsip-prinsip kesehatan, tidak ada yang cocok untuk tanggung jawab hidup. Jadi ini sudah health principle-nya ya. Tanpa pengetahuan mengenai kesehatan, kita nggak tahu untuk kehidupan kita, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Dan kesimpulan untuk semuanya adalah kita menolong orang yang sakit, termasuk diri kita sendiri. Kita juga nggak sehat ya, kita sendiri sakit ya.
sakit pikiran, semua sakit lah. Jadi dengan demikian Tuhan sudah anjurkan pergi ke alam untuk yang sehat dan yang sakit semua. Karena di alam itu Tuhan sudah sediakan untuk penyembuhannya. Karena tabib Allah katanya. Jadi dokter Tuhan itu ada di alam, ada di nature yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Ini sebenarnya berhubungan dengan country living juga ya. Karena kalau di kota nggak ada alam yang murni, yang bersih lagi. Jadi kita harus pergi ke jauh dari kota, di country, supaya kalau masih dekat dengan kota, dia punya debu, gas beracunnya, semuanya masih mengena ke kita. Jadi kalau kita udah di gunung yang lebih jauh dari kota dan sudah terpisah dari debu dan gas beracun yang sudah kotor-kotor, jadi terpisah dengan itu kita sudah mendapatkan udara yang bersih, oksigen yang bersih, sinar matahari yang bermanfaat untuk tubuh, dan itulah yang Tuhan sudah sediakan. Dan juga untuk melihat tangan Tuhan yang begitu sebagai pencipta kita, pencipta alam, dan jadi kita dengan begitu dekat dengan Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi, angin sepoi-sepoi katanya, itulah Tuhan berbicara dengan kita. Terima kasih semua ya, partisipasi sudah, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih atas semuanya. Apakah masih ada yang mau nanggepin ini semua? Ada tanggapan, ada komentar, ada apa? Kita kasih waktu. Ya, Gerli, mau tambahkan sedikit. Jadi ini kan kita sudah belajar, ini yang kita belajar di Ministry of Healing, ini adalah prinsip-prinsip kesehatan yang perlu kita ketahui kan. Jadi kalau dibilang tadi yang dekat kalimat terakhir, kalau kita nggak tahu prinsip kesehatan, kita nggak cocok untuk melayani orang lain kan. Kita nggak ada cocok untuk dikasih tanggung jawab untuk menyembuhkan orang lain. Jadi sedangkan kita tahu pekerjaan kita satu-satunya hanya untuk menolong orang lain kan. Di masa time of trouble tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan medical missionary kan, kita sudah tahu semuanya. Dan bagaimana kita mau kerja itu kalau tanpa prinsip kesehatan ini. Jadi puji Tuhan, ini pelajaran penting bagaimana kita sudah tahu prinsip-prinsip kesehatan. Jadi dengan mengajarkan ini juga, misalnya Aunty Eli ajarkan ini, Aunty Eli juga bisa mendapatkan poin-poin prinsip kesehatan yang akan nanti untuk kita gunakan di masa ini akan diperlukan. Jadi kalau kita mau belajar medical missionary yang di training-training itu, kita juga akan belajar ini kan, Ministry of Healing. Puji Tuhan kita sudah belajar lebih dulu dan kita bisa lebih tahu ya ini. Dan dengan pertolongan Tuhan nanti kita juga bisa praktekkan itu. Ya, itu aja Aunty Eli. Puji Tuhan. Terima kasih Lali keterangannya. Apakah masih ada yang mau share lagi? Ya, Aunty Eli. Jadi kalau kita kuliah misalnya, ambil dokter, ambil perawat, ada kan buku-buku yang harus kita gunakan untuk sebagai petunjuk bagaimana untuk jadi dokter, perawat, untuk menolong orang sakit. Tapi panggilan Tuhan kepada kita semua, ada satu kutipan yang dibilang seluruh gereja harus menjadi medical missionary ya. Nah, untuk jadi medical missionary, kira-kira buku-buku apa sih yang harus kita tahu sebagai prinsip-prinsip kesehatan? Kan ini menolong orang lain ya. Jadi untuk menjadi sebagai pekerjaan medical missionary yang Tuhan minta kita semua untuk menolong orang lain, salah satu buku yang harus kita tahu sebenarnya itu, seperti kalau kuliah dokter harus ada buku, misalnya buku anatomi, fisiologi, dan buku-buku yang lain yang menjadi persyaratan untuk jadi dokter. Untuk kita menjadi persyaratan untuk menjadi medical missionary, buku yang harus kita belajar adalah salah satu adalah Ministry of Healing. Baru dia punya judul adalah Ministry of Healing, penyembuhan, pelayanan untuk
menyembuhkan. Jadi puji Tuhan yang tadi Lali bilang ya, kita sudah belajar Ministry of Healing dan mungkin kita masing-masing pribadi di rumah balik lagi, review lagi pelajaran-pelajaran yang kita sudah belajar dari dulu, dari sejak bab 1 sampai sekarang, untuk benar-benar dipersiapkan untuk bekerja untuk Tuhan nanti. Kalau kita tahu prinsip-prinsip kesehatan itu, kita bisa terapkan untuk diri sendiri, dan juga bisa menjadi living testimony untuk orang lain, dan akhirnya Tuhan bisa gunakan untuk menolong orang lain juga, dengan tujuan adalah memberikan pekabaran untuk mereka bisa mengenal akan Tuhan nanti ya. Dari sekarang dan sampai Sunday Law, time of trouble, sampai di waktu di mana Tuhan izinkan kita bekerja, itulah cara Tuhan untuk mau menyelamatkan kita secara pribadi dan juga mau menolong dan menyelamatkan orang lain lagi. Thank you, Auntie Erli. Thank you, Joy, atas keterangannya. Dan yang jadi kita perlu membaca, mengetahui Ministry of Healing Book. Dan terima kasih. Apakah masih ada yang mau kasih pendapat, kesimpulan, keterangan? Kalau nggak ada, kita mau sudah selesai ya. Terima kasih atas semuanya. Dan